Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Sri Ayu Pracita S. Akun MA. Kami di sini ingin mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 9, yaitu utang pajak. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Excel Pratama sebagai moderator, dan samping saya presentator pertama yaitu Riring Yudani Layuk, dan yang kedua presentator Ulia Trihapsari. Baik, selanjutnya yaitu pengertian utang pajak. Sebelum membahas tentang pengertiannya utang pajak, maka harus lebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan pajak dan apa yang dimaksud dengan utang. Menurut hukum perdata, utang adalah berkaitan dan mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, bagi perorangan maupun badan sebagai objek hukum untuk melakukan suatu presentasi atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah bila pihak yang wajib melakukan suatu presentasi tidak melakukan hal itu, atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, maka akan sesuatu connect beruk sehingga pihak dirugikan dapat melakukan penentuan kepada pihak lain, pengadilan. Selanjutnya, sedangkan pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang. Pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang mendasari utang tersebut. Hak dan kewajiban antar negara dan rakyat adalah tidak sama. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, timbulnya utang pajak. Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak, yaitu satu, ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena keluarnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya Tanbestan sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak maka belum ada utang pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari pembuatan-pembuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut, yaitu perbuatan misalnya pengusaha melakukan impor barang. Yang berikutnya keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yang berikutnya peristiwa, misalnya mendapat hadiah, undian. Selanjutnya, sifat utang pajak. Yang pertama, sifatnya memaksa yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan. Yang kedua, dapat pula wajib pajak yang terutang menunjuk orang lain untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya. Yang ketiga, utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang keempat, dapat dilakukan penyanderaan dan pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Yang terakhir, mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain. Selanjutnya, berakhirnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, penghapusan utang. Yang keempat, kadaluarsa. Yang terakhir, pembebasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Nanti kalau ada sisi tanya jawab ada di link YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.